Halo teman-teman semuanya, dari kemarin banyak teman-teman yang belum berhasil mendapatkan LPDP dan kemudian kontak gua dan nanya, "Kak, gimana setelah mendapatkan hasil yang kurang beruntung ini, apa yang perlu saya lakukan?" "Kak, kalau mau evaluasi mulainya dari mana ya?" "Kak, mending langsung coba lagi di batch 2 atau gimana?" Karena gue merasa ini perlu dijelaskan dengan lebih lengkap, dengan lebih panjang gitu ya. Makanya gue memutuskan untuk bikin video ini supaya teman-teman bisa terbantu, bisa mendapatkan insight yang lebih lengkap, bisa mendapatkan sudut pandang dan perspektif yang juga lebih lengkap. Nggak sekedar kayak gue nyuruh A atau gue nyuruh B gitu ya. Karena pada dasarnya, pada akhirnya nanti bagaimana teman-teman mengimplementasikannya ya tergantung dengan konteks teman-teman masing-masing. Buat teman-teman yang belum kenal, kenalan dulu. Nama gue Rainer, gue lulusan S1 dari UI. Gue sudah kerja selama 7 tahun. Pekerjaan terakhir gue adalah People Development Consultant. Dan kemarin di 2024 batch 1, itu gue berhasil mendapatkan LPDP, puji Tuhan. Dan kemudian sekarang gue lagi S2 di University of Toronto di Kanada, ngambil jurusan Adult Education and Community Development. Buat teman-teman yang udah pernah ikut webinar, yang udah pernah ikut mentoring dan juga join grup WhatsApp yang kemarin gue bikin, halo, kita ketemu lagi kali ini di video YouTube. Mudah-mudahan apapun yang gue sampaikan sekarang bisa membantu buat teman-teman semuanya. Nah, seperti biasa, gue mau mulai dengan disclaimer dulu nih. Gue mau menyampaikan bahwa apa yang akan gue sampaikan dalam video ini itu berdasarkan pengalaman pribadi yang memang pernah tidak lolos LPDP, pernah menghadapi kegagalan. Siapa sih yang gak pernah menghadapi kegagalan dalam hidup ya kan? Dan ini semua yang gue sampaikan juga berdasarkan ilmu yang gue pelajari ketika gue menjadi People Development Consultant dan ketika gue juga belajar di S2 gue saat ini gitu ya. Bukan semata-mata karena gue award di LPDP, dan tolong banget kalau misalnya nanti mau memahami apa yang gue sampaikan, dipahami baik-baik, dicerna dengan kritis, jangan ditelan mentah-mentah, dan jangan hanya semata-mata karena gue award di LPDP sehingga gue layak dipercaya. No, status gue sebagai award di LPDP tidak menjadikan gue kredibel. Mendapatkan status award di LPDP itu juga banyak faktor keberuntungannya, jadi tidak sepenuhnya faktor kredibilitas gitu. Kalau teman-teman mau percaya dengan apa yang gue sampaikan, percayalah berdasarkan seberapa ini make sense, seberapa ini sesuai dan bisa diaplikasikan ke kasusnya teman-teman masing-masing, dan percayalah kredensial gue sejauh ini dengan pengalaman, pekerjaan, edukasi, dan sebagainya. Dan semua teori yang gue mau sampaikan nanti ataupun insight-insight, balik lagi itu disesuaikan dengan konteks teman-teman masing-masing. Karena teorinya apa, insight-nya apa, implementasinya bisa beda-beda tergantung konteks masing-masing. Jadi ingat, kalau misalnya mendapatkan satu teori ataupun insight, balik lagi, aplikasinya gimana. Dan balik lagi, itu semua tergantung konteks. Tidak ada yang hitam atau putih, tidak ada yang harus A atau harus B. Semuanya berdasarkan dengan konteks gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat untuk jadi panduan untuk mengaplikasikannya ke dalam konteks teman-teman masing-masing. Apapun yang akan gue sampaikan, ini nggak akan bisa diterima kalau udah ada tembok dalam pemikiran teman-teman masing-masing. Jadi silakan dibuka dulu temboknya, disisakan ruang kosong dalam pemikirannya, dalam otaknya, supaya bisa menerima dulu, baru nanti diproses dan coba nanti diimplementasikan. Oke, langsung aja kita bahas insight yang mau gue bagikan mengenai bagaimana langkah-langkah berikutnya setelah tidak berhasil mendapatkan LPDP. Oke, pertama-tama kita akan ngobrolin dulu soal bagaimana kita menerima dan merespon hasil LPDP tersebut gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang merasa sedih, ada yang merasa kecewa, marah, frustrasi, mungkin udah beberapa kali gagal gitu ya. Apapun perasaannya, apapun emosi yang didapatkan, dirasakan, semuanya wajar. Jangan dipaksa untuk mengubah emosi tersebut, jangan dipaksa ataupun jangan dibiarkan juga emosinya, tapi perlu dirasakan. Ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu kita menerima
hasilnya untuk kita bisa lebih mengikhlaskan dan kemudian move on, lanjut ke langkah selanjutnya apapun yang kita putuskan gitu. Kita akan bahas sama-sama langkah-langkah bagaimana menerima hasil dari LPDP. Oke, jadi nih biarin aja muka gue kepotong kayak gini, yang penting tulisannya jelas ya. Soalnya tripod gue lagi ada masalah dan sebagainya. Intinya di tengah semua keterbatasan yang ada, kita optimalkan aja. Yang penting pesannya nyampe. Jadi, prosesnya ataupun langkah-langkah yang bisa kita lakukan setelah kita menerima hasil yang kurang menyenangkan dari hasil LPDP, itu adalah 3 ini. Yang pertama itu embrace, kedua proses, yang ketiga accept. Embrace itu maksudnya adalah kita rangkul, hasilnya kita rangkul gitu ya. Jangan kita lawan, jangan kita mengeraskan hati, tapi kita rangkul apapun itu hasilnya. Nah, bagaimana cara merangkulnya? Bagaimana cara merangkul sesuatu yang kita anggap adalah kegagalan, sesuatu yang kita rasa adalah sesuatu yang negatif gitu ya. Gimana cara kita merangkulnya? Gimana cara kita bisa mengembrace dengan lebih baik? Yaitu hasil LPDP ini sebetulnya negatif atau positif sih? Sebetulnya apakah hasil LPDP ini negatif atau positif? Itu kan tergantung cara kita melihatnya, cara kita memaknainya. Ini dari prinsip stoikism ya. Teman-teman kalau belum tahu apa itu prinsip stoik, bisa baca buku Filosofi Teras dari Henry Manampiring, atau bisa juga dengerin YouTube-nya Ferry Irwandi, bagaimana dia menerapkan hidup sebagai seorang stoik. Jadi intinya dari ajaran stoik itu yang kita bisa aplikasikan adalah begini. Suatu hal yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya netral, teman-teman. Tidak negatif ataupun tidak positif, netral. Bagaimana itu bisa jadi negatif atau positif, itu tergantung bagaimana kita mengidentifikasikannya. Tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Jadi kita tuh yang sebetulnya yang menentukan itu tuh negatif atau positif gitu. Jadi hasil LPDP belum sesuai dengan yang kita inginkan, belum tentu jadi hal yang negatif sebetulnya, tergantung bagaimana kita menerimanya. Pertama itu. Nah, bagaimana kita bisa lebih mudah untuk merangkul hasil LPDP adalah dengan memisahkan hasil LPDP, dipisahkan dengan identitas kita. Oke. Jangan dibuat seakan-akan hasil LPDP adalah identitas kita. Hasil LPDP tidak sama dengan identitas kita. Maksudnya gimana? Hasil LPDP yang kurang sesuai tidak menjadikan kita seseorang yang tidak berharga. Hasil LPDP bukanlah penentu kualitas diri kita. Hasil LPDP tidak menegasikan perjuangan kita. Dan hasil LPDP juga tidak menjadikan kita pecundang. Oke. Jangan di-attach, jangan dikaitkan dengan identitas kita. Identitas kita tidak berubah berdasarkan hasil LPDP. Oke. Kita bisa jadi adalah seorang pejuang. Kita adalah seorang pemimpi. Kita adalah seorang pembelajar. Yang mana
ini tercermin dari usaha yang kita lakukan untuk mencapai hasil LPDP. Jadi justru fokuslah kepada bagaimana kita sudah berusaha, bagaimana kita sudah berjuang, itulah yang menentukan kualitas diri kita. Jangan hasil LPDP-nya, karena hasil LPDP sudah dipengaruhi hal-hal lain di luar kendali kita. Jadi nggak bisa lagi hasil LPDP itu semata-mata akan menentukan identitas dan kualitas diri kita, enggak. Tapi justru proses di baliknya, yang mana itu sepenuhnya ada dalam kendali kita, fokuslah ke sana. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita mengaitkan hasil LPDP dengan identitas kita, disitulah yang kita akan merasa bahwa aduh, karena kita gagal LPDP, kita ini pecundang. Karena kita gagal LPDP, kita ini anak yang kurang baik, kita ini mengecewakan dan sebagainya. Akhirnya jadi susah untuk menerimanya, akhirnya jadi susah untuk merangkul hasil yang kurang menyenangkan tersebut, karena kita mengaitkan hasil LPDP dengan identitas kita gitu. Oke. Nah, setelah kita sudah berhasil mendetach, berhasil untuk memisahkan bahwa hasil LPDP tidak menentukan kualitas diri ataupun identitas kita, dan kita berhasil untuk merangkulnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu adalah proses. Oke. Ada orang yang ngeliatin gue di luar sana, di luar ruangan gue. Kepo banget dia. Oke, hapus ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses. Bagaimana kita memproses, bagaimana kita mencerna, merasakan emosi yang ada dalam diri kita dan pikiran-pikiran yang muncul setelah kita mendapatkan hasil LPDP tersebut. Kuncinya di sini adalah kita perlu memproses, mencerna, memahami. Jangan membiarkan atau mengabaikan atau menolak. Oke. Karena kalau kita melakukan ini, kita nggak memproses emosi dan perasaan dan pikiran yang ada. Akhirnya itu bisa jadi semacam luka yang terpendam, itu bisa jadi semacam sesuatu yang akan jadi bom waktu nantinya. Sesuatu yang akan jadi beban yang semakin berat ketika kita melangkah untuk tahapan selanjutnya misalnya. Atau itu jadi semacam satu hal yang belum selesai, yang akhirnya membuat kita nggak bisa move on gitu ya. Jadi justru kita harus bisa memproses, mencerna, dan memahami. Nah, cara kita memproses, mencerna, memahami itu gini misalnya. Kita duduk, diam, kita merenung, kita refleksikan. Oke, sekarang gue merasa sedih. Kenapa ya gue sedih? Karena gue nggak lolos LPDP. Emang kenapa kalau gue nggak lolos LPDP? Apa yang membuat gue sedih dari situ? Gitu. Karena gue merasa gue mengecewakan orang tua. Benarkah gue mengecewakan orang tua? Orang tua gue sendiri sebetulnya tanggapannya gimana? Apakah gue udah berusaha semaksimal mungkin dan bisa bilang bahwa I've done my best? Coba dipahami dan digali
sebetulnya akar dari perasaan dan pikiran-pikiran yang muncul tuh dari mana sih sebetulnya? Ini agak-agak psikologis ya sebetulnya memang ya. Memang akan bisa dibantu dengan profesional-profesional seperti psikolog misalnya. Tapi kita pun sebetulnya juga bisa kok merefleksikannya sendiri gitu. Kayak apa ya perasaan yang kita rasakan saat ini, pikirannya apa. Mungkin akan lebih mudah bagi sebagian orang untuk menulis ya dengan journaling dan sebagainya. Atau apapun lah cara-cara untuk kita bisa merefleksikan pemikiran ataupun perasaan yang kita rasakan. Dan dicari akarnya, sebetulnya masalahnya kenapa perasaan ini muncul, kenapa pemikiran ini muncul gitu. Oke, supaya kita tahu oh sebetulnya akar masalahnya dari sini. Kita lebih paham kenapa kita merasakan tersebut, kita lebih paham kenapa kita berpikiran hal tersebut gitu ya. Jadi kita juga bisa lebih enak meresponnya karena kita tahu akarnya gitu ya. Jadi semua emosi, semua pemikiran itu pasti ada akarnya, coba dipahami sumbernya. Dalam memproses semua ini, start counting the gain, not the pain. Alah, bikin N aja susah. Alah. Oke. Start counting the gain, not the pain. Maksudnya gimana? Kalau kita fokus kepada hal-hal negatif yang kita rasakan negatif, hal-hal yang membuat kita kecewa dan sebagainya adalah misalnya kita bilang kita gagal, kita bilang kita mengecewakan orang tua, kita bilang kita nggak berkualitas, atau malah kita misalnya menyalahkan kayak aduh ya interviewernya nih nggak fair misalnya ya. Kalau kita fokusnya kepada hal-hal yang kita bisa bilang pain, semakin susah kita memprosesnya kan, karena kita akan terus spiraling dalam hal-hal yang negatif gitu. So start counting the gain, mulailah fokus kepada hal-hal yang kita sudah dapatkan sejauh ini dari prosesnya kita. Misalnya apa? Oh, jadi lebih paham sama diri sendiri. Karena kan dalam proses LPDP itu kan kita bikin esai gitu kan, kita merefleksikan sebetulnya tujuan kita ke masa depan apa, kenapa kita mau melakukan S2, kenapa kita mau LPDP dan sebagainya. Jadi kita lebih paham nih, oh diri sendiri bagaimana strength and weakness-nya gitu ya. Terus misalnya kita bisa lebih paham tujuan masa depan misalnya. Oke. Atau misalnya kita bisa bilang bahwa cara berpikir lebih rapi, lebih tertata. Karena berlatih untuk menulis esai, revisi esai dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin cara komunikasi kita meningkat. Oke. Gue yakin ada hal-hal yang kita gain dalam proses perjuangan kita mengikuti seleksi ini. Terutama buat teman-teman yang memang sudah sungguh-sungguh, udah berjuang mati-matian dan sebagainya, gue yakin ada hal-hal yang kalian dapatkan sebagai gain, sebagai benefit. So start counting on that, start focusing on that instead of the pain, gitu. Oke. Jadi kalau kan mungkin secara agama kita atau secara budaya kita banyak sering dibilang bahwa ya udah bersyukur aja, bla bla bla, bersyukur aja gitu ya. Kalau kita hanya bersyukur tanpa ada dasarnya, itu yang susah. Tapi kalau kita memang betul-betul counting the gain, bersyukurnya akan lebih mudah gitu. Dan dalam kita bersyukur ini bukan berarti kita menegasikan perasaan atau emosi kita ya, nggak juga. Tapi tetap kita memproses tadi kan.
kenapa kita sedih, kenapa kita kecewa, kenapa kita marah, itu dipahami dulu, baru start counting the gain. Jadi bukan berarti juga menegasikan ataupun mengabaikan emosi loh, bukan ya. Nah, setelah ini selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke, tahapan selanjutnya adalah accept, terima, ikhlas gitu ya. Gimana caranya? Kita pahami bahwa kendali dalam dunia ini tidak sepenuhnya ada dalam kendalinya kita. Hal-hal yang terjadi dalam dunia ini nggak sepenuhnya kendalinya dalam diri kita gitu ya. Kendalinya terbagi sebetulnya. Kendali dari diri sendiri, kendali dari orang lain, kendali yang ada di semesta, atau kita biasa bilang juga Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Hal-hal yang kita bisa kendalikan dari diri sendiri itu adalah sesuatu yang kita sudah persiapkan selama kita ikut proses seleksi LPDP. Bagaimana kita menulis esainya, mempersiapkan esainya, bagaimana kita minta bantuan orang untuk mereview, memberikan feedback, kita revisi lagi gitu ya. Mentoring yang kita lakukan dan sebagainya gitu. Upaya-upaya tersebut itulah yang ada dalam kendali diri kita. Kalau itu sudah kita lakukan dengan optimal, bahwa kita melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan situasi dan kondisi yang ada, itu bisa lebih kita terima bahwa we've done our best, we've done the process optimally. Sorry nih ya, campur-campur bahasanya. Nah, tapi hasil interviewernya bagaimana interviewer bisa memahami dan melihat profilnya kita, bagaimana interviewer dan juga internal dari LPDP menilai kita, itu kan kendalinya ada di orang lain kan. Kendalinya di mereka, di interviewer, di pihak internalnya LPDP dan siapapun lah yang terlibat gitu. Ya kendalinya udah bukan lagi di kita. Jadi kita juga jangan terlalu fokus berusaha untuk mempermasalahkan ini gitu. Karena kendalinya nggak di kita, mau gimana, kita mau apain lagi. Apalagi kalau yang hal-hal di luar kendali manusia, yaitu kendalinya di semesta. Contoh misalnya, saat ini kondisi global lagi kacau teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin, kalau ada yang nggak ngikutin berita, saat ini kan contoh misalnya Israel sama Iran lagi konflik. Amerika dengan segala kebijakan Trump dengan tarifnya dan sebagainya. Juga dari kemarin-kemarin sebetulnya perang antara Ukraina dan juga Rusia misalnya. Hal-hal seperti itu kan konteks-konteks global yang kemudian mempengaruhi ekonomi misalnya. Karena ekonomi terpengaruh, ekonomi Indonesia juga terpengaruh, terjadilah efisiensi. Meskipun tidak sepenuhnya karena konteks global ya, tapi ini gue bigger picture-nya aja nih, oke? Karena konteks global, ekonomi kita terpengaruh, karena ekonomi kita terpengaruh, terjadilah efisiensi. Karena terjadilah efisiensi, bisa jadi kuota LPDP dikurangin, oke? Akhirnya berpengaruh pada hasilnya kita, misalnya gitu. Sehingga kan itu bukan lagi kendalinya dalam diri kita kan, it's out of our control, betul-betul di luar kendali kita. Jadi ya buat apa kita menyalahkan diri kita ataupun menyalahkan situasi? Kecuali kalau teman-teman merasa bahwa aduh, I haven't done my best, aduh aku persiapannya belum becus, persiapannya belum benar, itu aku harus perbaiki, silahkan aja. Tetapi ingat teman-teman, ada yang namanya optimal, ada yang namanya maksimal. Maksimal itu betul-betul
100% yang kita bisa kasih. Oke. Kalau optimal, 100% yang bisa kita kasih dalam situasi dan kondisi yang kita punya. Contoh, orang bisa jadi mock-up 10 kali, mentoring banyak dan sebagainya, karena mereka punya uang, mereka punya waktu dan sebagainya. Itu maksimal. Oke. Kalau dibandingkan dengan kita yang mock-upnya cuma 3 kali, yang nggak bisa mentoring dan sebagainya karena nggak punya duit misalnya ya, yang hanya bisa latihan sama teman-teman kita gitu ya. Jangan dibandingkan bahwa kita tidak semaksimal mereka, enggak. Karena circumstancesnya, situasinya berbeda. Maksimalnya mereka dengan maksimalnya kita beda. Yang penting kita sudah melakukannya secara optimal, yaitu yang terbaik yang bisa kita berikan, yang kita bisa lakukan dengan situasi dan kondisi kita. Oke, jangan lupa dalam situasi seperti ini, be kind to yourself juga, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nantinya malah jadi kita terlalu mengkritisi diri sendiri gitu ya. So, mudah-mudahan dengan memahami bahwa kendali itu tidak sepenuhnya ada dalam diri sendiri, bisa membuat teman-teman lebih bisa mengikhlaskan, menerima hasil yang didapatkan. Nah, dari apa yang gue sampaikan tadi, ambil waktu secukupnya buat teman-teman untuk bisa melakukan tahapan-tahapan tersebut. Dan beda-beda, beda orang, beda waktu yang dibutuhkan. Ada orang yang gagal besoknya langsung biasa aja, ada orang yang gagal seminggu galau gitu ya. Beda-beda. Jadi jangan juga saling berlomba dan jangan membanding-bandingkan, fokus aja ke diri sendiri. Fokus saja pada waktu yang kamu butuhkan secukupnya untuk memproses semua ini, itu berapa lama. Dan take into consideration atau pertimbangkan juga bagaimana waktu kamu memprosesnya juga akan mempengaruhi waktu persiapan berikutnya. Sebagai contoh, kalau kamu butuh waktu sebulan untuk memproses hasil LPDP batch 1, ya setelah sebulan baru kamu akan bisa move on kan. Nah, dan itu nanti akan berpengaruh juga pasti kalau kamu mau daftar batch 2 ataupun apapun langkah selanjutnya, itu pasti akan berpengaruh. Jadi itu juga dipertimbangkan ya. Supaya kamu juga nggak terlena dalam proses menerima hasil, nggak terlalu lama di sana juga, dan nantinya jadinya malah berpengaruh ke langkah selanjutnya. Kalau ada orang yang maksain pendapat mereka, merasa bahwa mereka lebih tahu dari kamu, mereka memberikan saran-saran kayak misalnya, kamu harusnya begini, kamu harusnya jangan lama-lama, kamu harusnya, itu diabaikan aja. Anggap aja bahwa they don't pass the vibe check, so get lost gitu ya. Tapi bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang tua kita, bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang terdekat kita gitu ya. Gimana dong cara meresponnya kalau misalnya mereka memberikan saran-saran yang kayaknya kok maksa, yang kayaknya malah tidak memahami kondisi kita? Cara yang bisa dilakukan adalah fokus pada intensi mereka, pahami bahwa intensi mereka bisa jadi sebetulnya baik kok. Bahwa bisa jadi sebetulnya mereka mau membantu kita bangkit, mau membantu kita untuk move on, cuman mereka nggak paham aja cara yang baik menyampaikannya bagaimana. Mereka nggak paham aja langkah-langkah yang tepat bagaimana. Tapi intensinya baik kok sebetulnya. Jadi fokus aja kepada intensinya ya. Cara-cara yang kurang sesuai, ya terserah kamu mau diabaikan atau mau diambil sari-sari positifnya, siapa tahu ada yang bisa bermanfaat, boleh juga, terserah kamu. Nah, sekarang kita sudah bisa menerima hasilnya dengan lebih legowo, dengan lebih ikhlas. So let's go to the next stage.